Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas FT13 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Generasi Z. Saya Nazwa Maulid Iqbal Pratama dengan NIM 2510931025. Saya Kaila Azara dengan NIM 2510932011. Saya Muhammad Fahmi Arsyad dengan NIM 2510931001. Rizky Darmawan dengan NIM 2510933028. Ana Dorani Berlisman dengan NIM 2510933008. Antara Altamanisa dengan NIM 2510932447. Saya Farah Rifai dengan NIM 2510932003. Abdul Kafi Al-Ghifari dengan NIM 2510933032. Saya Muhammad Aidil dengan NIM 2510932019. Saya Revil Prian dengan NIM 2510931017. Saya Nabil Galvani dengan NIM 2510931021. Sebelum kita memulai presentasi ini, baiklah, kami akan menyajikan latar belakang mengapa kami memilih tema tersebut. Oke, perkembangan teknologi yang pesat telah menjadikan media sosial sebagai inti dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi Gen Z. Karena media sosial itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan juga sebagai penentu utama gaya hidup, terutama bagi Gen Z yang merupakan agen native digital. Gen Z benar-benar memanfaatkan platform ini secara intensif dalam bentuk interaksi sosial, dalam pembentukan jati diri dan sebar informasi, yang mana hal ini secara fundamental membentuk cara pandang dan cara pikir mereka dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, kami mengambil judul ini agar kita dapat menganalisis secara mendalam bagaimana media sosial ini memberikan pengaruh ganda, yang mana yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Baiklah, saat ini teman saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari media sosial. Baiklah, sebelum kita membahas tentang pengaruh dari media sosial terhadap gaya hidup generasi Z, kita harus tahu apa sih itu media sosial. Media sosial adalah sebuah platform online yang mendukung interaksi sosial antar penggunanya berbasis web. Jadi, media sosial ini mendukung komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik antar penggunanya, baik melalui teks, gambar, dan juga melalui video. Media sosial ini adalah sebuah revolusioner yang sangat baik, yang dimana mengubah komunikasi yang semulanya itu membosankan menjadi dialog yang interaktif antar penggunanya. Jadi itu adalah pengertian dari media sosial. Setelah itu, kami akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dari media sosial yang sering digunakan oleh generasi Z. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh-contoh media sosial yang sering digunakan oleh Gen Z. Di urutan pertama itu ada TikTok. TikTok menjadi urutan pertama, hampir 50% Gen Z menggunakan aplikasi tersebut. TikTok berisikan video singkat, video menarik yang sering digunakan oleh Gen Z. Yang urutan kedua ada Instagram. Instagram berisi foto, video, self branding Gen Z yang digunakan oleh Gen Z. Yang ketiga ada Twitter atau X. Twitter atau X tersebut berisi berita, opini, dan lain-lain. Terus yang keempat ada WhatsApp. WhatsApp digunakan oleh Gen Z sebagai komunikasi harian. Dan di urutan terakhir ada aplikasi lainnya. Aplikasi lainnya seperti Telegram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Dan teman-teman, saat ini kami akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi dari media sosial. Menjelaskan fungsi dan peran. Yang pertama, jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Kita dapat melakukannya melalui via suara atau via video. Kedua, sudah banyak platform-platform di media sosial yang dapat kita gunakan sebagai penunjang kreativitas ataupun mengekspresikan diri. Kita dapat menuangkannya dalam bentuk foto maupun video yang nantinya bisa kita sebar melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Ketiga, dengan adanya media sosial, kita dapat mengetahui apa aja yang terjadi di belahan dunia lainnya. Selain itu, kita dapat dengan mudah mengakses ilmu pengetahuan. Dan fungsi yang keempat adalah sebagai alat pengembangan peran sosial dan emosional. Interaksi yang terjadi di media sosial itu dapat melatih seseorang untuk peduli terhadap perasaan orang lain, berempati, dan juga berkomunikasi secara efektif. Yang kelima adalah sebagai ruang inovasi dan kolaborasi. Tidak hanya sebagai tempat berbagi, media sosial juga bisa sebagai ruang berkolaborasi. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di dalam media sosial. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai cermin dan pembentuk identitas sosial. Melalui interaksi daring, seseorang dapat mengenal dirinya sendiri, nilai yang ingin diyakini, dan juga citra yang ingin ditampilkan kepada orang lain. Inilah penjelasan mengenai dampak positif dari media sosial.
Saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari media sosial. Yang pertama, memudahkan interaksi dengan banyak orang tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan menggunakan platform seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan X, pengguna dapat berinteraksi dengan banyak orang tanpa takut dibatasi ruang dan waktu, serta bisa berinteraksi dengan keluarga maupun teman kerja. Yang kedua, media sosial dapat meningkatkan kreativitas serta rasa percaya diri. Melalui postingan, unggahan, dan video pendek, pengguna dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka melalui menyalurkan bakat serta ekspresi mereka, sehingga pengguna dapat meningkatkan rasa percaya diri dan identitas dalam diri mereka. Selanjutnya, dampak positif yang kita dapat dari penggunaan media sosial dapat berupa penyebaran informasi yang cepat dan juga efisien. Informasi seperti pendidikan, ilmu sosial, maupun kampanye politik dapat didapat hanya dalam hitungan detik. Selanjutnya, media sosial juga dapat memberikan kemudahan untuk mengakses komunikasi. Ianya dapat mempermurah biaya komunikasi dan juga dapat menjadi sarana untuk kita dalam membangun jejaring profesional. Ini penjelasan mengenai dampak negatif dari media sosial. Kali ini saya akan menjelaskan dari dampak negatif media sosial. Yang pertama, dampaknya yaitu dapat membuat kualitas interaksi secara langsung menurun. Yang dimana ketergantungan pada media sosial dapat membuat seseorang jarang untuk bertatap muka. Yang dimana membuat hal ini munculkan rasa kesepian maupun keterasingan sosial pada sesama. Dampak negatif yang kedua dapat membuat ketergantungan dan kecanduan pada media sosial. Dari survei yang telah kami baca, terhadap 53 responden Gen Z, sebagian waktu besar mereka dihabiskan hanya untuk membuka aplikasi media sosial yang tidak ada tujuannya, seperti men-scroll TikTok berjam-jam, membuka Reels Instagram, serta membuka Facebook ataupun YouTube ataupun media sosial yang lainnya. Hal ini dapat membuat produktivitas mereka sehari-hari menurun, dapat menyembuhkan gangguan serta sulitnya berkonsentrasi sehari-hari, dan dapat mengganggu pola tidur pada malam hari. Selanjutnya, dampak negatif dari media sosial adalah media sosial menimbulkan adanya masalah privasi dan keamanan sosial, seperti cyberbullying ataupun penyebaran data pribadi tanpa izin. Nah, dampak selanjutnya adalah media sosial menjadi alat perbandingan yang tidaklah sehat. Sebanyak 67,9 responden mengaku sering membandingkan dirinya terhadap apa yang dilihat di media sosial. Hal inilah yang menjadi menurunnya kepercayaan diri mereka. Dampak yang terakhir adalah media sosial menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan mental, seperti gangguan stres psikologis ataupun emosi yang berlebihan. Nah, itulah dampak negatif dari media sosial. Dari penjelasan tadi, inilah kesimpulan dari pengaruh media sosial terhadap gaya hidup generasi Z. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, gunakan media sosial sebagai alat edukasi dan pengembangan diri. Yang kedua, batasi waktu penggunaan media sosial dengan bijak. Yang ketiga, kembangkan etika dan tanggung jawab digital. Dan yang keempat, tingkatkan kesadaran terhadap dampak psikologis dan sosial. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai pengaruh media sosial terhadap gaya hidup generasi Z. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.